Pandemi COVID-19 berdampak pada sejumlah lokasi wisata, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah yang sudah ditutup sejak 23 Maret 2020 lalu. Akibat tidak adanya pemasukan dari pengunjung, lebih dari 30.000 ikan dari 250 spesies di Museum Air Tower Taman Mini Indonesia Indah terancam mati. Padahal museum ini biasanya dikunjungi oleh lebih dari 3.000 pengunjung setiap harinya sebagai alternatif wisata edukasi keluarga. Pihak pengelola berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar kondisi wisata kembali normal. Sebab persediaan pakan bagi puluhan ribu ikan ini hanya mencukupi hingga Juni mendatang. Bagaimana informasi terkini dari Museum Air Tower Taman Mini Indonesia Indah? Kita bergabung dengan Maria Assegaf. Maria, seperti apa situasi di sana di tengah pandemi COVID-19? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Saat ini saya diberi kesempatan untuk dapat melihat langsung bagaimanakah kondisi dari ribuan ikan yang berada di lokasi wisata Dunia Air Tower Taman Mini Indonesia Indah. Ternyata ribuan ikan ini juga terdampak dari COVID-19 atau terancam terdampak pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1,5 bulan, kemudian Dunia Air Tower ini tidak menerima pengunjung. Padahal dana alokasi dari tiket wisatawan tersebut menjadi anggaran pegangan bagi pihak pengelola untuk dapat mengelola keberlangsungan hidup dari ribuan ikan dan juga karyawan yang ada di sini. Saya akan contohkan kepada Anda. Di belakang saya, kameramen saya akan menunjukkan kepada Anda misalnya salah satu ikan berjenis jenghiskin ini atau yang biasa disebut dengan hiu air tawar ini saja sekali makan dirinya harus memerlukan kurang lebih 2,5 kg ikan dalam sekali makan. Padahal masih banyak lagi ikan yang ukurannya lebih besar, bahkan mencapai jumlahnya 30.000 ikan dari 250 spesies yang ada di sini. Kemudian bagaimanakah kemudian keberlangsungan dari para ikan selama masa PSBB ini dan juga bagaimanakah stok pangan bagi mereka? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Muhammad Catim Makfur selaku Kepala Bidang Karantina dan Budidaya. Selamat siang Pak Catim. Selamat siang. Ini sudah lebih dari 1 bulan tidak menerima pengunjung, artinya tidak ada pemasukan dari sisi tiket. Hingga saat ini pasokan pakan bagi para ikan seperti apa Pak? Kita masih mencoba untuk aman ya, karena sampai bulan Juni pasokan makan kita masih tersedia dan kita tidak boleh mengurangi jatah pakan dari ikan-ikan tersebut. Nah, jika bisa diprediksi stok pangan ini akan bertahan hingga kapan Pak yang dimiliki oleh Dunia Air Tower sendiri? Sampai Juni kita harus sudah mulai berpikir langkah-langkah lainnya. Jika bisa dihitung dalam sehari ataupun sebulan, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pakan dari seluruh ikan yang ada di sini? Ya, untuk menjaga kesejahteraan ikan-ikan itu minimal kita harus punya memberi makan mereka 0,3 dari berat badan mereka. Jadi kalau ikan kita ini di sekitar 50-an juta ya untuk sebulannya. Dalam 1 bulan 50-an juta, padahal concernnya tidak hanya keberlangsungan pakan dari para ikan saja, tapi juga keberlangsungan dari nasib karyawan ya Pak. Untuk saat ini seperti apa? Dirumahkan sebagian kah atau? Kita 80% masih masuk karena untuk merawat ikan ya. Kalau yang 20% itu operasional yang lain, 80%-nya masih seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian antisipasinya seperti apa, Pak? Saya dengar juga ada donasi yang dilakukan oleh pihak Dunia Air Tower. Ya, kita mengadakan donasi ini sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan ikan-ikan kita dalam jangka panjang ya, sampai setelah Juni itu harus tetap tidak ada pengurangan untuk pakan mereka, termasuk kesejahteraan dari karyawan-karyawan kita juga kita pikirkan. Itu bisa dijelaskan Pak terkait dengan donasi ini, kemudian targetnya mencapai berapa juta? Ya, target kita untuk pakan ikan ini sekitar 150 juta atau 3 bulanan. Setelah itu kita bisa berpikir ulang langkah-langkah lainnya. Sejauh ini sudah berlangsung, kemudian seperti apa hasil dari perolehan donasinya Pak? Ya, sejauh ini kita sudah mulai 3 hari ini
dan tampaknya sudah banyak dari pihak hobis juga, dari pemerhati ikan, dan dari bahkan dari dunia internasional sudah mulai mengirimkan sedikit-sedikit gitu. Gitu, Pak. Nah, sejauh ini mungkin antisipasi yang dilakukan oleh pihak pengelola seperti apa? Apakah ada mungkin pengurangan porsi makan bagi ikan, ataukah seperti apa, Pak, bisa dijelaskan? Ya, kalau porsi makan kita nggak boleh berkurang. Ikan harus tetap sejahtera. Itu yang harus kita pikirkan terus. Jadi kita mencoba untuk ikan tidak kekurangan. Terima kasih banyak Muhammad Syati Makhfur selaku Kepala Bidang Budidaya dan Karantina. Itu tadi tentunya diharapkan oleh pihak pengelola bahwa nantinya puluhan ribu ikan yang ada di sini dapat berlangsung kehidupannya dengan cukup baik, dengan cukup normal. Artinya diharapkan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir sehingga wisata dapat kembali berjalan dengan normal. Putri. Terima kasih Maria Segaf melaporkan langsung dari Taman Mini Indah Indonesia Jakarta.